Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hernawati Batong, NIRIM 10-2021-8185, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan agama Kristen. Yang perlu kita ketahui, apa itu arti dari kurikulum. Nah, kurikulum adalah ide atau sistem atau komponen-komponen pembelajaran dari seluruh aspek yang membawa kita ke jalan yang benar, atau kurikulum adalah seluruh pengalaman hidup peserta didik di bawah tuntunan seorang pengajar. Kurikulum ada 3, yaitu kurikulum eksplisit, hidden kurikulum, dan kurikulum nol. Kurikulum eksplisit ini yaitu kurikulum yang disusun berdasarkan dokumen-dokumen yang jelas dan direvisi dalam hal yang dilakukan. Hidden kurikulum yaitu kurikulum yang tidak tertulis tetapi wajib diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum nol adalah sesuatu yang tidak direncanakan tetapi dalam hal situasional dengan hal yang direncanakan. Kurikulum nol ini terbagi 3. Yang pertama, kurikulum progresif, yaitu kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum progresif, yaitu kurikulum yang direncanakan dengan adanya dokumen yang dibuat berisi tentang perangkat dan sarana atau memiliki perangkat atau sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kurikulum operasional, yaitu adanya integrasi antara murid dan pengajar. Kemudian hubungan kurikulum dan hakikat pendidikan. Namun perlu kita ketahui bahwa apa itu hakikat dari pendidikan agama Kristen. Nah, hakikat dari pendidikan agama Kristen ini yaitu suatu usaha sadar atau sistematis atau berkesinambungan dalam dimensi religius manusia untuk diwariskan, mendapatkan dan memungkinkan pertumbuhan dan kepercayaan nilai-nilai sikap Kristiani serta perilaku Kristiani yang dapat disimpulkan dalam mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan ciptaannya. Kemudian alasan pentingnya pendidikan agama Kristen yaitu karena diamanatkan oleh Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen itu Yesus memperlengkapi kita dan percaya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu Injil menghendaki adanya pembelajaran supaya mereka telah mendengarkan dan percaya kepada Yesus Kristus bertumbuh dalam iman. Dan yang ketiga yaitu adanya pendidikan bagi warga jemaat bertumbuh dan berkembang. Dan yang keempat yaitu zaman di mana gereja hidup menuntun pembinaan dan pendidikan. Kemudian pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Yang pertama yaitu Bible-centered approach. Intinya adalah Alkitab sebagai konten dan dasar dalam penyusunan kurikulum. Dan yang kedua, pengembangan dari pendekatan dari life-centered, yaitu pendidikan kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan atau kebutuhan anak. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kompetensi based atau berbasis kompetensi, yaitu kompetensi panduan dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Kemudian fungsi dari kurikulum yang pertama bagi guru yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, bagi kepala sekolah sebagai pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawasan. Dan yang ketiga, bagi orang tua atau masyarakat sebagai pedoman guna untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Kemudian
bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, fungsinya bagi siswa yaitu fungsi penyesuaian sebagai alat untuk mengerahkan setiap peserta didik memiliki sifat atau well-adjusted, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian fungsi integrasi, kurikulum sebagai alat pendidikan harus menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang kedua, fungsi diferensiasi sebagai alat untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan diharapkan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Kemudian fungsi pemilihan sebagai alat pendidikan mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang kelima, fungsi diagnostik, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Peranan kurikulum, yang pertama peran konservatif, yang kedua peran kreatif, dan yang ketiga peran kritis. Dari peran konservatif ini yaitu sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Kemudian peran kreatif itu mengembangkan sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita memiliki pemikiran yang mampu menghasilkan ide-ide baru dan mengevaluasi apa yang akan diterapkan dari pemikiran tersebut. Nah, kemudian asas-asas dari kurikulum, yang pertama asas filosofis, yaitu sekolah bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian yang kedua psikologi, yaitu adanya perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antara individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup melalui kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, dan tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Kemudian landasan sosiologis yang terjadi yang menjadi landasan dari landasan sosiologis ini, yaitu harus dilandaskan dengan faktor sosiologis karena peserta didik merupakan individu yang erat kaitannya dengan integrasi di lingkungan, kemudian di lingkungan sosial dan sekitarnya. Kemudian berupa masyarakat, nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk mengembangkan kehidupan yang dimiliki. Kemudian landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmunya dalam dunia industri. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat disusun dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian model-model dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administratif, yaitu pengembangan dari atas ke bawah. Kemudian guru di sekolah hanya dapat mengembangkan atau menerapkan satuan pendidikan tersebut. Kemudian kurikulum digunakan bagi komponen yang menganut sistem desentralistik. Kemudian disusun secara terarah.
pengembangan dibuat secara skala nasional sehingga seluruh negara mengetahui strategi. Kemudian diadakannya evaluasi terhadap pencapaian nasional. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan model Ralph Taylor, di mana pengembangan ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama objektif, yaitu tujuan pendidikan. Kemudian selection learning experience, atau mengadakan setelah tujuan tersebut dianggap, setelah objektif ini adalah tujuan pendidikan. Nah, setelah itu baru diadakan seleksi. Kemudian setelah itu diorganising, atau setelah diorganising baru kita melakukan evaluasi. Dalam evaluasi ini kita mengetahui dari ketiganya ini apakah cakupan tersebut sudah terpenuhi. Kemudian dalam pengembangan model Ralph Taylor ini kita merumuskan tujuan atau program yang dibuat, atau istilah dan perilaku dalam memilih. Kemudian tujuan yang akan dicapai, kemudian tujuan dari keempat pengembangan tersebut, apakah tujuan dari keempat pengembangan tersebut itu dapat memberikan arah. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi model pengembangan Ralph Taylor ini. Yang pertama yaitu politik, kemudian sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian model demonstrasi. Model demonstrasi ini yaitu pengembangan kurikulum yang idenya dari bawah atau grassroots. Model ini merupakan suatu upaya motivasi kurikulum dalam skala kecil dan selanjutnya digunakan juga dalam skala yang lebih luas, tetapi dalam proses sering mendapat tantangan atau tidak setuju dari pihak-pihak tertentu. Model pengembangan demonstrasi ini adalah model mengajar yang menggunakan beragam atau untuk menjelaskan suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Ada 3 tahap dalam pembelajaran demonstrasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini kita menyiapkan apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini kita melaksanakan apa yang seharusnya kita kerjakan untuk mengajar peserta didik. Kemudian tahap akhir itu memberikan tugas sekaitan dengan adanya pelaksanaan demonstrasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian adapun kelemahan dan kelebihan dari proses dari pengembangan demonstrasi ini yaitu kelebihan dapat mendorong atau memotivasi belajar dari peserta didik. Kemudian dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa melihat peristiwa yang terjadi. Kemudian lebih mudah untuk diingat. Kemudian ada kelemahan, peserta didik itu kadang sukar melihat dengan jelas benda yang dipertunjukkan, kemudian sukar dimengerti apabila gurunya yang kurang menguasai materi tersebut. Kemudian guru juga perlu melakukan persiapan yang lebih matang. Kemudian tentang dinamika kurikulum. Adanya dinamika kurikulum ini yaitu mengalami perubahan atau pembelajaran itu sudah tidak cocok, kemudian adanya pihak ketiga karena ada yang lebih bagus, kemudian adanya perbedaan identitas. Nah, dalam dinamika kurikulum ini tentunya memiliki seleksi. Kemudian dari adanya dinamika ini maka pembelajaran tersebut akan
bersifat sederhana dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntunan masyarakat. Kemudian kurikulum harus bersifat pokok atau kegiatan pembelajaran siswa kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara mandiri dan kreatif oleh para guru sesuai dengan potensi peserta didik setempat. Kemudian harus dilaksanakan secara simultan dengan pengembangan bahan ajar, media, dan pembelajaran. Kemudian kurikulum hendaknya berpatokan pada standar global atau regional berwawasan nasional, kemudian harus merupakan salah satu kesatuan, kemudian tidak boleh memutlakkan sesuatu. Itulah hasil penjelasan saya tentang kurikulum pendidikan agama Kristen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.